Gimana kabar kalian semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita puji Dia, sebab Dia adalah Allah yang begitu besar, Allah yang baik bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. How great is our God. Sing
see how great, how great, and only see how great, and only see how great is our God. kehidupan kami. Di masa-masa sulit seperti ini ya Tuhan, tangan-Mu terus menopang kami, terus menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami, bertahtalah atas pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin.
Mari kita sama-sama membuka hati kita. I want to see you, God. I want to see you. Open your eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, God. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, God. I want to see you. Open your eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Yes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Dia adalah Allah yang layak dan patut kita sembah. Mari kita siapkan hati kita sambil kita mengangkat sebuah pujian. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi
sempurna, nikmat penuh, surga surgawi melimpah-limpah. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Shalom, selamat malam anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Good? Ibu berharap semua keadaannya good ya, bahkan very good. Karena apa? Karena kita semua anak-anak Tuhan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin ya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada malam hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan ya. Ibu minta kalian siapkan Alkitab, entah itu Alkitab buku atau dari gadget kalian. Mari kita persiapkan, sungguh-sungguh fokus ke pembacaan firman ya. Tolong HP-HP-nya notifikasinya dimatikan dulu ya. Kita menghormati firman Tuhan supaya firman Tuhan jadi berkat buat hidup kita ya. Mari kita mengambil waktu teduh. Ibu ajak kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dengan kekuatan, kesehatan, kesukacitaan di tengah keluarga, maka kami percaya Tuhan, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami bersama-sama yang ada duduk di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah persekutuan Komisi Remaja. Mari Tuhan berkati tiap-tiap kami agar lewat ibadah online ini kami boleh tetap mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan. Waktunya bagi kami untuk sungguh-sungguh membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya firman itu menjadi berkat bagi setiap kami.
Hamba-Mu yang Kau percayakan kiranya Engkau beri kekuatan urapan yang daripada Engkau, supaya ya Tuhan hamba boleh menyampaikan kebenaran Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, Ibu ajak kita membuka dalam Alkitab Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 7 ayat ke-14 ya. Satu ayat saja. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Anak-anakku remaja yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan bagian dari perikop Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Siapa Salomo? Kalian masih ingat? Ya, betul. Salomo adalah anak Raja Daud. Nah, Salomo dipersiapkan oleh Tuhan untuk menggantikan ayahnya Daud sebelum akhirnya nanti Daud meninggal. Keunikan dari Raja Salomo, seperti yang kamu mungkin belajar di sekolah lewat pelajaran agama, Salomo ini dikenal sebagai raja yang meminta hal yang unik, tidak biasanya meminta hal yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan seperti manusia pada umumnya. Kalau manusia kan minta apa? Ayo kalau berdoa, minta kekayaan, minta kekuatan, begitu ya. Dan hal-hal yang bersifat lahiriah, bersifat jasmani. Tetapi Raja Salomo tidak demikian. Salomo meminta apa anak-anak? Hikmat daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya Salomo bisa memimpin bangsa Israel sebagai raja yang penuh dengan hikmat Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah berlutut dan berdoalah. Dalam bagian ayat firman Tuhan yang kita baca, di sana firman Tuhan berkata pada ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Anak-anakku, Salomo memimpin sebuah bangsa yang tidak mudah, sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Kalau anak-anak ingat cerita bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun pada waktu Nabi Musa memimpin mereka, bagaimana bangsa Israel itu orang-orang yang keras kepala, susah untuk dipimpin, sering bersungut, sering mengeluh, dan beberapa kali Tuhan harus menyatakan kuasanya untuk menunjukkan bahwa kamu adalah umatku, kamu harus taat, mengikuti tuntunan daripada Tuhan. Oleh karena itu di bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan mengatakan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada Salomo, ketika Tuhan berkenan untuk menampakkan diri kepada Salomo dan berkata bahwa umatku yang atasnya namaku disebut, lihat ya, kataku itu memakai K huruf besar, berarti menunjuk kepada siapa? Pribadi Allah. Dikatakan bahwa yang pertama merendahkan diri, yang kedua berdoa, yang ketiga mencari wajahku, dan yang keempat apa? Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berlutut dan berdoalah. Anak-anakku, ini adalah sebuah kondisi di mana seorang anak Tuhan betul-betul datang menghadap Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dia sembah, yang dia andalkan. Mengapa Ibu mengambil tema ini di tengah-tengah kondisi pandemi sekarang? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang kita setuju merupakan hari-hari yang sulit, bukan? Anak-anak biasanya belajar di sekolah. Anak-anak biasanya ke sekolah bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru. Tetapi selama pandemi corona ini,
Kita semua dihimbau untuk berada di rumah saja. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Ini keadaan yang tidak mudah bukan anak-anak ya? Ayo coba, mau jujur, siapa yang sudah rasa bosan? Sudah sekian bulan, mungkin sudah 2 bulan lebih ya, kita ada di rumah. Kalau kita bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, yang kreatif, itu oke. Kita nggak gampang rasa bosan. Tapi kalau kita cuma tiap hari rebahan, main game begitu ya, rasanya kok hidupnya itu monoton begitu ya. Nah, tiap hari gereja kita ada ibadah online, ada kebutuhan rohani yang diberikan. Apakah kalian di rumah menikmati atau tidak? Nah, anak-anak, kita perlu perhatikan ini. Berlutut dan berdoalah. Ini sebuah tema yang mengingatkan kita, mengajak kita. Mari, di tengah situasi pandemi corona ini, banyak kesusahan dialami oleh bangsa kita, oleh masyarakat di kota kita, oleh gereja kita. Anak-anak, apakah mau mengambil waktu untuk berlutut dan berdoa? Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan kita umatnya untuk apa? Yang pertama, merendahkan diri. Kita mengakui bahwa kita ini manusia terbatas, anak-anak. Kita mungkin berkata, oke, aku pintar, aku juara, aku berprestasi. Tetapi tidak boleh sombong, ya. Apalagi kamu merendahkan temanmu yang lain. Atau jangan-jangan ada yang suka bully. Ayo, nggak boleh ya. Kalau anak Tuhan itu tidak boleh membuli. Sebab kalau kamu merendahkan manusia yang lain, kamu sama saja merendahkan Tuhan yang menciptakan manusia itu. Ya, setelah merendahkan diri, Tuhan berkata berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal dunia yang fana ini, bukan kepada dukun-dukun, bukan kepada orang-orang yang bilang orang pintar, yang bisa melihat masa depan, bukan. Semua itu omong kosong. Kita hanya datang berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Anak-anak, dalam kehidupan kita, mari kita jujur, ya. Kamu berdoa berapa kali setiap hari? Apakah berdoa waktu makan saja? Apakah berdoa waktu mau tidur saja? Sebetulnya kehidupan kita adalah kehidupan yang berdoa. Mau tahu? Begini, ada sebuah ilustrasi, ya. 2 orang kakak beradik dari keluarga yang miskin, tetapi mereka berusaha saling menyemangati. Lalu adik ini dia punya bakat untuk apa? Untuk melukis. Nah, kemudian kakaknya itu bilang, adik, kita hanya mampu punya keuangan untuk menyekolahkan salah satu dari kita. Karena orang tua kita sudah tidak ada. Jadi mereka berdua ternyata sudah yatim piatu. Kakaknya bilang, kakak mengalah, adik yang sekolah tinggi, ambil bidang melukis itu sampai kamu hebat, sampai kamu pintar. Kakak di sini akan berusaha bekerja dan mendukung biaya sekolah kamu. Tahun-tahun berjalan sedemikian rupa, akhirnya adik ini lulus, mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. Lukisan dia terkenal di mana-mana. Kemudian dia bertemu dengan kakaknya, dia pulang. Dia senang sekali, dia peluk kakaknya, kakak saya sudah selesai sekolah, saya dapat penghargaan, saya punya prestasi. Lalu dia pegang kakaknya, dia peluk. Kemudian dia waktu menyentuh tangan kakaknya. Adik-adik, anak-anakku ini dikasih oleh Tuhan apa? Dia kaget setengah mati. Karena apa? Tangan kakaknya begitu kasar. Telapak tangannya itu begitu kasar. Adiknya itu menangis, kakak kenapa tanganmu? Kenapa kasar sekali sampai kulitnya itu terkelupas tidak karu-karuan? Lalu kakaknya bilang dengan suara pelan, adik, selama kamu sekolah, kakak membanting tulang bekerja, mengerjakan apa saja, menggarap sawah, menggarap kebun, mengangkat barang menjadi kuli barang. Dan semua itu membuat tangan kakak itu menjadi kasar. Tetapi tiap hari kakak berdoa kepada Tuhan. Tiap hari kakak menyebut namamu supaya Tuhan memberkati kamu sekolah. Dan setiap hasil dari pekerjaan kakak kirim, berdoa dan berharap itu mencukupi kebutuhan biaya sekolahmu. Mendengar hal itu, adiknya itu langsung memeluk dan menangis.
Kemudian kakak, terima kasih karena kakak sudah berkorban demikian rupa. Kakak berdoa untuk saya. Dan setelah kejadian itu, adiknya membawa kakaknya ke kota, memberikan mereka rumah yang bagus, keadaan yang lebih baik. Dan tahu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu pernah melihat ada sebuah gambar atau stiker dengan tangan seperti ini, ya itu dikatakan seperti memberi gambaran dari cerita tadi. Bagaimana kakaknya itu berdoa dan menunjukkan posisi tangan yang bertelut kepada Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Setelah dikatakan merendahkan diri, itu juga berarti apa? Mencari wajah Tuhan. Tetapi ketika kita datang berdoa, kita datang merendahkan diri, kita mencari wajah Tuhan, maka ada satu tindakan yang menentukan bagaimana kehidupan kita itu berkenan di hadapan Allah atau tidak. Yaitu apa? Dikatakan apa? Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang berdoa? Mungkin di antara kita juga adalah orang yang berdoa. Tetapi dengar baik, berapa banyak yang setelah berdoa mau melakukan kehendak Tuhan? Tidak banyak. Jadi kalau kita hanya datang berlutut berdoa tanpa mau melakukan perintah firman Tuhan, maka sia-sia. Jadi berdoa yang sesungguhnya adalah ketika kita mendengar suara Tuhan untuk apa yang kita lakukan. Dan kemudian kita buktikan itu lewat tindakan kita setiap hari. Nah, firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini, ayo kita menjadi pribadi yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tetapi yang terpenting, kita melakukan firman Tuhan. Kalau tadinya kita telah melakukan kesalahan, kita sadar kesalahan dosa kita, mari kita berbalik, melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan. Tinggalkan hidupmu yang lama, tinggalkan keinginan-keinginan dagingmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang mungkin suka berbohong, yang mungkin suka iri kepada teman, yang mungkin suka merendahkan teman dengan kata-kata. Hati-hati jarimu kalau chatting, hati-hati berkomentar di media sosial. Dan gunakan sebetulnya apa yang kamu miliki, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menolong kita semua, mengingatkan kita semua. Mari jadi berkat dengan jari-jari kita, jari-jari yang berdoa kepada Tuhan. Baru-baru ini Ibu sharekan di grup. Kita punya program JJK, jari-jari kasih. Yaitu apa? Jari-jari yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Dengan jarimu kamu chatting, kamu tanya kabar temanmu, kamu saling mendoakan temanmu. Kamu memberikan kepedulianmu. Sehingga di tengah kesulitan pandemi ini, orang-orang satu dengan yang lain merasa tidak sendiri menghadapi segala kesusahan. Tetapi punya teman, punya sahabat. Mari kita menjadi saluran berkat kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami seharusnya menjadi orang Kristen yang mau mencari Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting, kami berbalik dari kehidupan kami yang lama di dalam dosa, dan kami mau datang kepada Tuhan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, remaja yang masih dengan penuh gairah muda ini. Seringkali kami mengikuti keinginan kami sendiri. Kami mungkin membantah orang tua kami. Kami mungkin tidak mau mendengarkan nasihat orang tua kami. Kami mungkin malas dan lalai di dalam tugas-tugas sekolah kami. Kami mungkin tidak bertanggung jawab sebagai anak-anak di dalam rumah. Tuhan, ampunilah kami. Tuntun kami menjadi pribadi yang baik, berbalik dari jalan hidup kami yang di dalam dosa, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bagi